Di rumah boleh, didengarkan boleh, nggak didengarkan boleh. Ya, yang mendengarkan bagus, yang nggak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak, silakan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP, wong kupingnya, itu enak orang terpengen itu. Ngaji gua kayak gitu. Nah, nyimak ya nyimak, kita punya. Pada-pada duwe kita dapat ngomong barang. Ben maca dhewe-dhewe. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Wal yuksir minad du'ai indal khatmi. Fa innaha sa'atun syarifatun mubarakatun. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu, berkata penyusun kitab ya rahimahullah wa radhiyallahu anhu, wal yukthir minad du'a, dan hendaklah memperbanyak doa. Memperbanyak doa kapan? Indal khatmi, ketika khotam Al-Qur'an. Jadi khotam Quran doa. Ya. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya pada saat khotam Al-Quran itu saatun, ada satu saat syarifatun yang mulia, bahkan mubarakatun yang penuh barokah. Kita nggak tahu di saat mana doa kabul, di saat khotam Quran ini. Luar biasa Al-Quran. Ya, benar. Jelas kalau ngutamin Quran itu dihitung hurufnya, kayak tak tahu huruf berapa. Khotam Quran berapa juta huruf? Coba hitung. Banyak banget. Daripada baca-baca yang lain kan pahalanya berapa satu huruf kan nggak ada keterangannya. Kalau Al-Quran satu huruf minimal 10 itu kalau dibaca nggak pakai wudhu. Kalau bacanya pakai wudhu 25. Kalau dibacanya waktu sholat sambil duduk 50. Kalau bacanya waktu sholat sambil berdiri 100 satu huruf. Nah, kan nggak berkah. Makanya habis itu doa. Nah, wa minal mawatini, dan termasuk ya, wa minal mawatini, dan termasuk mawatin, tempat-tempat allati yustajabu biha du'a. Jadi pada saat khotam Quran itu dinyatakan termasuk salah satu tempat mustajabnya doa itu ketika itu. Jadi ada makom mustajabnya doa, ada waktal mustajabnya doa, ada waktu mustajabnya doa, ada tempat mustajabnya doa. Tempat-tempat. Ada salah satunya pada saat khotam, majlis yang digunakan untuk khotaman Al-Quran. Itu. Wa tanazzalur rahmah, dan tempat diturunkannya rahmat Allah itu pada saat khotam Quran. Alhamdulillah di sini khotaman Quran sudah. Sekarang semaan, nanti sebentar lagi juga khotam. Ya, semaan udah sampai surat Al-Imran. Itu enak. Kalau semaan itu bacaannya lebih terkontrol daripada khotaman. Ya. Khotaman bareng-bareng kan kita nggak bisa nyimak. Tapi kalau semaan
terkontrol satu per satu. Nah, itu lebih utama. Nggak bisa dipahami ya, itu keutamaannya berdoa setelah khotam Al-Quran. Qala Imam Nawawi rahimahullah, dan Imam Nawawi rahimahullah beliau berkata, jadi qala Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, apa kata beliau? Wajam bagi ayakuna aksaru du'a'i indal khotmi fi sholati umuril muslimin. Beliau katakan wajam bagi, dan sepantasnya, seyogyanya, itu ya, semestinya ayakuna, bahwa harus ada aksaru du'a'i, sebanyak-banyak doa. Doa siapa? Ya, si qari'il Quran, doa orang-orang yang mengkhatamkan Quran itu. Indal khotmi, ketika dia khatam Al-Quran, dengan doa fi sholahi umuril muslimin, dalam kemaslahatan urusan kaum muslimin. Doakan kemaslahatan kepada saudara-saudara kita. Jangan berdoa hanya untuk diri sendiri, jangan berdoa hanya untuk kelompok sendiri. Kalau rahmatan lil alamin itu ya berdoa untuk seluruh makhluk. Contohnya yang kita suka doa, pertama kita doa salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat di sini wa dunya wal akhirah. Itu doa untuk siapa? Untuk kita semua. Yang lain belum. Nah, kita semua yang di sini. Nah, setelah itu doa lagi, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu Sagung Dumadi itu artinya semoga seluruh makhluk di alam semesta. Nah, makhluk di alam semesta itu ya baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini ada makhluk yang nggak kelihatan loh, Pak, yang kita. Ya, ada kelihatan nggak kelihatan. Ada tikus yang nggak kelihatan juga. Nah, ada tikus ngumpet, ada semut, ada cecak yang nggak kelihatan juga. Jin nggak kelihatan malah. Baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Di setiap ruang dan waktu, di ruang mana aja, waktunya kapan aja, kita doakan. Di ruang mana, pada waktu apa, kita doakan semua. Pada segala tingkatan, tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi, kita doakan. Semoga senantiasa mendapatkan ketenangan. Mereka juga butuh ketenangan, ya, ketentraman. Dan itu kebutuhan orang semua, makhluk semua pengen kenyamanan, butuh kenyamanan, ya kan? Butuh kedamaian, butuh keselamatan, butuh kesejahteraan, butuh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rahayu Sagung Dumadi, doa rahmatan lil alamin. Cuman orang nggak paham. Rahayu ya isinya itu tenang, tentram, nyaman, damai, selamat, sejahtera, bahagia. Itu Rahayu Sagung Dumadi, itu untuk semua makhluk yang diciptakan, yang dijadikan dumadi, ke seluruh yang diciptakan Allah, seluruh ciptaan Allah. Itu namanya rahmatan lil alamin. Ya, itu makanya kalau khatam Quran jangan doa untuk sendiri dan kelompok sendiri, semuanya didoakan. Enak, nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa nggak apa-apa. Allah kita itu maha mengetahui, bahasa apapun tahu. Yang bukan Allah itu aja. Bahkan Allah itu dia sudah tahu sebelum kita ngasih tahu. Iya, udah. Itu kalau paham enak. Nah ya, jadi begitu. Untuk urusan semua, doakan semua. Ya. Jangan bosan-bosan doain itu. Nggak usah bawa kepentingan macam-macam. Ya, kita doa nggak harus orang tahu kita doakan apa tidak. Doain aja tiap hari, kan doain aja Pak. Nunggu mati lagi doa.
Ya, yang hidup didoakan, yang mati didoakan, yang sehat didoakan, yang sakit didoakan. Sakit di mana aja, yang di rumah sakit ya di rumah, ya di mana semua saudara kita. Doakan aja. Dan itu lebih bisa diharapkan. Ya kan? Kita mau nyembuhin ya ora iso. Betul nggak? Kita menyembuhkan yang sakit bisa? Enggak bisa. Kita menghidupin yang mati ya enggak bisa. Tapi kalau kita mendoakan, setidak-tidaknya ada harap. Kita doanya kepada Allah. Betul. Kita begitu aja. Pena. Orang dianggap ya orang. Memang harus dianggap. Enggak perlu dianggap doa itu. Enggak usah. Kita doa aja kepada semuanya. Enggak usah pelit tentang doa-doaan. Ndungane wong lha nunggu mati. Mati yo ndungane ngono lha wong sing urip ndungane kan penak. Nah ini ada kesalahpahaman sebetulnya tentang kehidupan ya. Kehidupan ya karena orang nggak paham. Ya, padahal intinya kan semua butuh selamat. Pengen selamat sih gampang, intinya kan ini doa ya Pak, masalah doa. Orang kan mesti tahu apa yang terjadi ketika orang meninggal dunia setelah dikubur, apa kira-kira? Orang meninggal dunia setelah dikubur yang terjadi apa? Nah, ini diskusi ya, biar tahu hubungannya doa. Rasa wajib enggak salah, enggak bakal disalahkan. Di sini enggak ada salah, enggak ada benar ya. Mau diskusi. Apa yang terjadi setelah dikubur? Jawabannya mesti pertanyaan. Apa hubungannya dengan pertanyaan? Kalau yang bisa jawab aman, yang nggak bisa jawab, nah, terus nanyanya itu sendiri apa banyak orang? Sendiri. Nanyanya di kuburan. Tungguin aja terus, jadi nggak ditanya-tanya, aman. Katanya nunggu yang nguburin pulang. Supaya nggak didatengin karena tanya, tungguin aja terus gitu. Ya, gimana Pak kira? Begitu nggak selama ini pemahamannya ya? Nah di sini orang-orang sebetulnya kan kalau kita berpikir kan malaikat munkar wa nakir itu datang untuk menanya ahli kubur. Itu pertanyaannya di mana? Di alam kubur. Apakah alam kubur itu kuburan? Bukan. Kuburan itu sekarang kalau malam terang dipakai pacaran sama anak muda. Iya enggak? Nah kalau munkar nakir datang ke kuburan, padahal munkar nakir datangnya nungguin kalau sudah sepi. Jadi nanyanya sendiri. Tungguin aja masang tenda di situ, nginep di situ kan, nggak sepi-sepi kan? Nah, ini disinilah kita mesti bisa membedakan mana kuburan, mana alam. Alam kubur ini alam kubur yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini alam kubur semua. Coba, sampai mandangnya jangan pakai ini. Coba jangan buka mata batinnya. Biasanya nggak usah gini-gini lah, nggak usah eken. Kalau gini-gini di sini ekor aja lah. Ya, coba buka mata batinnya. Yang tampak ini kalau saya pakai mata basir, pakai mata basir. Ini kan gundukan-gundukan tanah kan. Gundukan-gundukan tanah. Betul nggak? Betul. Dulu manusia diciptakan dari apa? Tanah. Jadi ini aslinya gundukan-gundukan tanah. Bisa begini kenapa sekarang bisa begini? Karena ada ruh. Makanya ketika ruhnya sudah dicabut,
yang tadinya gundukan tanah kembali menjadi gundukan tanah. Jadi ini apa ini? Yang sama lihatnya apa? Gundukan tanah. Ngomong udah pedil padha wae kiai wis takon padha wae gundukan tanah lah. Ya, oke sekarang saya bisa begini karena apa? Ruhnya di dalam apa di luar? Dalam. Ruh yang di dalam ini terkubur apa tidak? Terkubur. Terkubur oleh apa? Tanah. Gundukan tanah ini luar. Dulu Nabi Adam itu waktu dibuat dari tanah sebelum ditiupkan ruh itu patung. Makanya ada malaikat namanya Azazil yang kemudian jadi iblis, suruh hormat itu nggak mau, ngapain gue suruh hormat sama patung. Tapi begitu dikasih roh kan jadi ada di dalam kan. Berarti roh kita ini terkubur apa tidak? Terkubur. Oleh apa? Jasad terbuat dari tanah. Nah, ini dulu gundukan tanah kuburan yang kelihatan ini. Ya, alamku. Jadi malaikat Munkar Nakir nanyanya di alam kubur apa di kuburan? Alam kubur. Alam kubur di mana? Sini. Ini kan. Terus nanyanya sendiri apa rame-rame? Ditanya masing-masing apa rame-rame? Masing-masing. Lah iya. Sampai mau ditanya dari sekarang. Siapa pangeranmu? Kudu iso jawab sing bener. Nah, kalau nggak kenal. Momen lo buka gendruwo. Wah, kacau. Mana buka? Siapa Tuhanmu? Allah Rabbi. Wah, jawabnya. Kira-kira iso jawab dulu. Lah ora kenal. Orang mungkin ditanya, Aris, siapa gurumu? Cawarto. Kenal? Kenal. Coba nek gak kenal nggak jawab lebih. Oh, sudah. Nah, mesti salah dan jawab. Makanya dari sekarang ngaji supaya bisa ngerti. Itu loh. Makanya kita doakan terus. Nyampe, pasti nyampe. Wong alam kubur itu bukan kuburan. Ada di sekeliling kita, dekat dengan kita. Hanya beda dimensi. Kalau di alam kubur itu kan ada dimensinya, dimensi rohani. Kalau ini yang kelihatan ini dimensinya jasmani. Ini karena jasmani ini urusan dunia, alamnya mesti alam dunia. Tapi roh kita nggak pernah butuh sama dunia coba. Iya, nggak butuh. Makanya yang dibutuhkan doa. Kapan? Ya, mumpung masih hidup, masih doain aja. Doa. Makanya jangan bosan-bosan mendoakan. Dan nggak usah malu-malu minta hidup. Jadi namanya doa doa hidup ini. Ini yang jadi kesalahan besar. Jadi kira-kira pengen nggak selamat di alam kubur? Nah, mesti kabeh pengen. Kalau ada azab kubur, ada nikmat kubur. Gampang Pak sebetulnya kalau konsepnya. Saya dapat bocoran itu gampang. Kalau pengen selamat biar nggak ditanya, gampang. Boleh nggak saya mencontohkan? Boleh ya. Boleh. Karena di Quran itu Allah juga memberikan pelajaran lewat contoh. Masaluhum kama salil hadis taqodan naro itu kan itu perumpamaan, misal contoh itu ya. Saya ngasih contoh nih kalau pengen selamat nih. Coba kalau sampean punya apa itu HP ya. Nah, saya punya HP, pinjamkan ke saya dipinjemin HP. Ini HP siapa? Aris. HP Aris ini dipinjamkan saya. Ya kan? HP saya bukan? HP-nya siapa? Kalau ini saya pakai seminggu, sebulan, 2 bulan, ada nggak kemungkinan dipertanyakan? Ada. Tidak. Ada. Pasti ditanyakan. Nah, HP kunci. Betul enggak? Karena ini
pinjaman. Nah, supaya saya bebas dari pertanyaan Aris, apa yang harus saya lakukan? Bayar. Saya beli nggak bakal dapat, nggak butuh duit dia. Saya beli berapa itu nggak dikasih. Supaya saya aman, tidak ditanya sama Aris yang nggak diomelin misalnya. Kalau kelamaan kan pinjam nggak dipulang-pulangin, mana nggak? Apalagi dipulangin pecah. Tanggung jawab nggak? Wong pinjam. Jadi ini saya bagaimana caranya supaya saya aman, jangan ditanya sama Aris atau utusannya Aris sebelum tanya. Gimana caranya? Dijaga dirawat, dijaga dirawat. Dirawat. Padahal dia juga ngaruh kok orang balik-balik kan. Diminta. Dibayar. Semuanya. Setahun tanggung. Buat apa aja sih setahun nggak dipulang-pulang ditanya nggak kira-kira? Tanya. Dipakai apa aja sih? Terus korek-korek. Oh, lah kok ini sih deh? Misalnya gambar burung. Terserah Aris, Pak. Gampang, Pak. Kita ngerawat HP ini? Jujur, bisa saya ngerawat HP ini? Yang saya pinjam? Bisa? Enggak. Misalnya ini baru, tak pakai setahun tak rawat, bisa ini? Nggak mungkin kita bisa merawat, mesti rusak. Minimal berkurang kualitasnya, minimal lecet, burem kacanya. Dipertanyakan nggak kalau burem? Tanyakan. Nah, maksud saya supaya saya bebas tidak dipertanyakan, yang enak bagaimana harusnya solusinya? Dikembalikan yang punya. Segera kembalikan, Mas. Selesai, Pak. Selesai enggak? Selesai. Akan ditanya? Enggak. Diperhitungkan? Enggak. Enggak usah balik kok. Sudah saya kembalikan. Gampang loh, mboten? Gampang. Gampang loh, mboten? Gampang. Sotoy. Ngono iku ya kudu dipikirin kok ngomong jawab gampang kudune dipikir. Gampang tenan lho piye? Gampang dibalik. Loh, Kalau HP gampang. aslinya nggak tahu ya kan? Aslinya itu nggak tahu, Pak. Tahu apa? Yang gampang apa? HP tadi. Loh, dia jadi. Sekarang gini. Dulu kita dibuat dari tanah. Aku setelah itu saripati tanah yang terbentuk menjadi sperma kan, ya kan? Kan belum bisa apa-apa, belumnya apa. Kemudian setelah terbentuk bayinya, kan kemudian ditiupkan roh kan? Kan waktu kita masih di perut kan belum hidup. Setelah 120 hari ditiupkan roh baru hidup kan kita. Berarti dulu kita punya hidup nggak? Kita punya hidup nggak? Terus sekarang hidup. Ini punya siapa? Hidup ini punya siapa? Duh, diam ya Bapak. Punya Rob. Punya Allah ya kan. Apa pokoknya udah nggak apa-apa biar dipikir kok. Jadi hidup ini punya, bukan punya sampean dong. Bukan. Nah, setelah hidup, sekarang kita bisa melihat. Waktu belum hidup belum bisa melihat kan? Waktu kita di rahim belum dikasih roh, bisa melihat? Nggak bisa melihat. Terus sekarang kalau hidup itu milik Allah, kita bisa melihat karena hidup. Sekarang melihat ini punya siapa penglihatan ini? Punya Allah. Terus dengan hidup kita mendengar. Lalu pendengaran ini punya siapa? Punya siapa? Allah. Oke ya. Nah, kemudian ada keinginan untuk mendengar. Keinginan, kehendak, ini kehendak punya siapa? Nah, terus kita punya kekuatan, punya kemampuan, punya kekuasaan. Nah, ini kekuasaannya siapa? Kemampuan siapa? Allah. Terus sekarang mampu, punya kekuatan, mampu bisa bicara. Bicara ini bicaranya siapa? Loh, yang pakai siapa? Loh, statusnya kita ini pemilik apa peminjam? Peminjam. Lah kok ngakoni?
sotoy. Lah kok diakoni? Sekarang diakoni kan Pak? Oke. Ya. Sampai punya mobil atau sepeda motor saya pinjam, dipinjamkan saya. Ya. Kemudian saya bikin BPKB lagi nama saya. Boleh nggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Marah nggak? Marah. Apalagi tak jual. Oke. Piye? Oke. Loh, sehingga nanti ada BPKB nama Pak Idris, ada BPKB nama Pak Warto dari mobil yang sama. Oke. Apa namanya ini? Penggandaan. Penggandaan itu apa namanya? Sekutu. Sekutu itu apa? Si Sirik. Musyarok Musyarakah. Musyawarah. Musyrik. Anu, Pinter aja. dipertanyakan enggak? Oh, tanyakan. Pertanyakan. Itu milikku kok akoni. Loh. Terus saiki kita ada. Ya kan? Yang punya ada siapa? Lah kok mbok akoni? Berarti ada dua ini. Nah, musyrik itu bersekutu nih musyrik. Pinjaman kok diakoni. Pinjaman kok dibalik nama coba. Digugat nggak gitu? Bukan. Coba. Kalau dibalik nama itu tanah wakaf. Terus dijual barang. Tapi apa juga dulu masalah bro. Masalah. Masalah. Musyrik kok. Persekutuan. Terus kita mendukung. Mendukung bernama apa? Persekutu. Itu nggak kita sadari kan? Jadi selama ini kita masih apa? Aku. Aku ya mengesahkan Tuhan. Jadi nanti dipertanyakan nggak kira-kira? Ini pertanyaan. Kenapa? Butuh. Kau gunakan terus, kau pakai terus, dan kau akui malah kau balik nama. Masalah nggak? Masalah. Nanti kalau ditanya mau ikan nakir, orang dipertaki orang kalau ikan nakir. Nah makanya tanya dari sekarang dong. Mungkin kita bisa menjawab Allahu Rabbi. Sedangkan kita sudah kayak Tuhan, nyanyiin Tuhan, nyanyiin Tuhan apa enggak? Menduakan. Lah iya, maksud matamu. Lah kok untuk apa nih? Jadi supaya kita selamat, aman, nggak ditakoni, gimana enaknya? Kembalikan. Dijaga, dirawat, bisa. Makin lama makin buruk ini pandangan, makin lama makin rosok buruk, bisa. Enggak. Merawat bisa. Enggak. Nah, yang paling aman biar nggak jadi pertanyaan gimana? Serahkan kembali. Serahkan kembali. Apaan? Serahkan kembali. Di Serahkan Kembalikan. apaan dong? Dikembalikan. Segera dikembang. Nah, Jangan sampai dipaksa. Balik lo dulu aku nih. Ya Allah, mulai malam hari ini, saat ini, sekarang, di sini, wujudku adalah sebetulnya wujudmu. Maka aku kembalikan wujudmu ini kepadamu. Oh, ini milikmu. Sekarang, saat ini, di sini, hidup ini aku kembalikan. Oh, hidup ini hidupmu. Pandangan aku kembalikan, ini pandang. Pendengaran aku kembalikan, ini pendengar. Keinginan aku kembalikan, ini keingin. Kekuatan, kudrat milik. Halo, tangan, ucapan milikmu. Aman nggak? Terus kita nggak ada beban. Kita kan ngomong kadang-kadang beban kan ngomong.
pakai grogi dulu barang itu karena terbebani oleh omongan. Karena ngakoni belum punya omongan. Coba nih itu jadi omonganmu kok, aku kan terbebani oleh omonganmu. Kenapa kok bukan pandanganmu kok terbebani oleh pandangan? Halo, kok terbebani oleh pandangan? Enak nggak diserahkan? Diserahkan kembali, kembalikan serahkan kepada pemiliknya, aman nggak? Aman. Nah, menyerahkan itu namanya muslim. Halo, loh, wujudmu telah wujudnya Allah. Wujudnya Allah, sifatnya Allah. Sifat apa? Kudratnya Allah. Irodatnya Allah. Ilmu ini Gusti Allah. Kok terbebani sama dengan ilmu? Bukan ilmumu. Kembaliin, kenapa? Nggak ditanya tentang ilmu ada Allah. Yang menyampaikan juga kalamu. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, hidupmu. Aku nggak punya hidup. Sama pendengaranmu, basar, pandangan, penglihatanmu, kalammu ada 7. Ini kita akoni kabeh, mergo kita pakai kan ngakoni, itu belum masalahnya. Dipertanyakan nanti barang pinjaman. Segera kembalikan. Pulangkan kepada siapa pemiliknya, wujud-wujudnya, itu sifat-sifatnya, bukan sifat kita. Pulangkan kemana? Ke rahmatullah, dalam pelukan kasih sayangnya. Nah, orang mati Pak, iya, kapan? Saat ini, di sini. Bisa. Belajar. Wedi. Belajar. Mati saat ini di sini. Mau? Gak selamat sama mereka mau. Serahkan semua, kembalikan semua karena ini namanya mati sajroning mutu qobla. Bisa diterima akal? Ayo siapa yang bilang nggak masuk akal? Ayo, jangan nyanyian tok lah. Allah wajal akidah mak amal khalafat alil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. Terus dipertegas lagi qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Wae sapa disilihno pengen selamat gak yang balekne wis lak rusak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati sebelum kamu serahkan semuanya itu kembalikan. Karena innalillahi wa inna ilaihi sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah. Kita mau dipinjemin hidup ini. Kembalikan. Kapan? Sekarang. Saat ini. Di sini. Nanti baca surat Al-Baqarah ayat 53 atau 54 kepada Al-Baqarah hasil 54 kalau salah. Baca. Oh itu. Hah? Kalau misalnya komite. Siapa yang baca siapa? Yang suaranya lanang siapa? Apa? Alhamdulillah. Enggak, ini kita diskusi ya. Sampai ya pusing. Ada yang bingung? Belum. Masih ada yang bingung? Ada. Ayat 54. Kencang. Ada. Bingung nggak?
Enggak bingung kan? Iya, enggak apa-apa. Bingung berarti paham. Tapi kalau ada yang bingung juga saya senang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Terus, Shadaqallahul nah, azim. menurut terus Artinya wa idz qala Musa, dan tatkala berkata Nabi Musa, udah nggak usah satu-satu dan nanti malah bingung. Biasa aja lah. dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadi anak lembu sesembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, hikmah yang ada dalam ayat itu Allah memerintahkan apa? Bunuh diri. Nah, bunuh diri apa gantung leher? Bunuh diri. Bunuh diri itu jiwanya, jiwa yang serakah tadi itu, yang bukan miliknya diakoni, pinjem tapi nggak dipulang-pulangin, giliran diambil yang punya malah rusak. Dolim nggak? Dolim apa tidak? Itu maksudnya. Bukan gantung diri, bukan motong, kan judulnya jiwamu yang serakah itu. Makanya Nabi Musa berkata sama kaumnya, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingat ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dzalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian itu telah mendolimi diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Bittikhadzikumul ijla, dengan kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan. Artinya engkau menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Gambarannya sapi, udah sapi, betul tidak? Dolimi diri sendiri, bahkan menjadikan dirinya sebagai tuh saingannya tuh apanya? Dirinya, nafsunya, akhirnya mempertuhankan hawa nafsu. Nilai rajin balik-balik. Kalau pinjem wajib mengembang. Kalau ngutang wajib, nah itu paham. Jangan ngutang kan bayar-bayar kira-kira ditanggung. Diomelin enggak? Kalau orangnya bijaksana tidak. Tapi saya sedekahnya wae ngono. Ya, bijaksana namanya. Udah minjem nggak dipulang-pulangin, geran diambil rusak, kira-kira. Beruntung nggak? Nah itu namanya mendolimi diri sendiri. Nah, kita ini barang pinjaman semua. Terus diakui lagi dibalik nama malah. Dalam itu mampu sakum bittikhadzikumul ijla. Apa solusinya? Bangunul ijla. Apa? Coba dilanjutin itu. Fatubu ila barikum. Fatubu ila barikum. Tidak ada kata lain. Fatubu, maka bertobatlah kalian, muatabahlah kalian ila barikum, kepada Tuhan yang menjadikan kamu itu. Balik no. Tobat itu Pak, bukan astagfirullahaladzim, bukan itu. Tubuh itu kata kita ya, tubuh taubatan, kembalikan diri kita ini, kembalikan ila barikum, kepada siapa? Tuhan yang menjadikan kamu. Karena kamu itu dijadikan oleh Tuhan, maka semua yang ada pada dirimu itu kepunyaan Tuhan. Kamu hanya dipinjemi. Nah, pengen aman segera kembali kan. Tubuh itu taubat nasuha. Wah, ada perwahani, mana perwahani kamu ngantuk-ngantuk ngono kae.
Astagfirullahaladzim kalau jawab angin ini kan harusnya bercahaya kini sing cahaya kini nih. Akhirnya berzikir bermuasabah malah galuh putang pating gak karuan. Kok cahayanya kok dari situ bukan dari dada. Allah. Tahu saya. Tapi mau apa malah WA. Mencorong cahayanya kae kok kuno ora kok. Enggak orang jauh. Jadi kembali artinya patuhilah, kembalikan kepada Tuhan yang menjadikan kamu karena cuma itu miliknya. Fatuhu ila bariikum. Kalau itu mau lakukan, zalikum khairul lakum. Hal itu lebih baik bagi kamu. Faktulu anfusakum. Caranya apa? Bunuh dirimu. Artinya apa? Dengan mengembalikan. Mati sebelum mengembalikan semua yang bukan milik kita kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Artinya serahkan semua dirimu itu kepada Allah, serahkan dirimu, kembalikan semua itu kepada Allah. Itu yang disebut berserah diri. Aman enggak? Berserah diri itu disebut muslim. Islam itu artinya berserah diri. Orang yang berserah diri kepada Allah namanya muslim. Udah diserahkan kok, aman enggak? Aman. Ditanya enggak? Enggak. Udah diserahin. Dalikum khairul lakum inda bariikum. Asal kamu kata bariikum, faktulu caranya faktulu anfusakum. Gusno kali dasarnya itu. Mati sebelum mati. Makanya kita harus belajar. Jadi belajar meninggalkan dunia sebelum dipaksa untuk meninggalkan dunia, karena dunia ini mempunyai dua sifat yang jahat. Kalau tidak dunia yang meninggalkan kita cepat atau lambat dipaksa untuk meninggalkan dunia. Lagi seneng-senengnya cinta dunia meninggalkan hati. Lagi cinta-cinta sama dunia dipaksa suruh ninggali hatinya. Itu kembalikan. Banyak muncul kok udah tahu. Gitu caranya. Fatuhu ila bariikum faktulu anfusakum. Suruh bunuh diri. Mati sajroning urip. Zalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian inda bariikum kepada di sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Innahu huwa tawwabur. Sesungguhnya Dia Maha menerima. Asal kau kembalikan Dia, kau kembali pasti diterima dalam pelukan kasih sayangnya. Asal kau kembalikan diterima dalam pelukan kasih sayangnya. Ada dalam pelukan kasih sayangnya. Diberikan jalan keluar. Gapuranya terbuka lebar. Di situ ada jalan keluar, makhrajan, dan di situ ada kemakmuran. Karena apa? Ada kasih sayang, rahmat, barokah. Makanya orang khatam Quran itu mulia dan barokah. Kenapa? Itu adalah kalamnya. Halo. Makanya disebut Al-Quranul bacaan yang mulia. Tapi jangan lupa ada Al-Quranul Azim, ayat yang kauniyah yang ada pada diri. Namanya Al-Quranul Azim, Quran besar yang harus dibaca juga. Ya. Jadi Al-Quranul Karim kita jadikan petunjuk supaya kita bisa membaca Al-Quranul Hakim yang ada di alam semesta, dan dari situ kita bisa nengok ke dalam untuk membaca Al-Quranul Azim. Disebut ayat kau. Asik gak? Berkah gak? Makmur gak? Alhamdulillah. Itu kira-kira Pak. Bisa dipahami gak ini? Pengen apa ya? Mau nanya Pak, ada yang nanya jelas. Masalah pinjam meminjam dan utang mengutangi. Iya. Ini Pak Kiai. Misalnya kita sebagai orang tua terus kita meninggal, tapi sebelum membayar utang itu kita meninggal, terus padahal kita punya warisan misalnya, kalau anaknya itu nggak mau membayar, apakah anaknya juga berdosa Pak? Kan ada kasus yang begitu. Udah yang utang orang tua meninggal. Ya, utang. Terus anaknya itu seandainya dia nggak mau bayar utang orang tuanya, apakah anaknya itu juga ikut berdosa? Sedangkan orang tua dia masih ninggal warisan. Orang tua meninggalkan warisan atau tidak meninggalkan warisan
kalau memang terbukti orang tua punya utang, anak wajib membayar. Ahli waris. Makanya ketika ada orang meninggal, pasti kita bicara dengan masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, ya apabila almarhum atau almarhumah ada urusan dengan Bapak Ibu sekalian, baik berupa pinjaman, meminjam berupa barang atau sendok atau piring yang belum dikembalikan, atau utang piutang yang belum terbayar, harap diselesaikan kepada ahli warisnya. Karena apa? Rasulullah saja tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang yang belum ada yang nanggung. Nah, jangan dia punya ahli waris, punya anak. Sekarang seandainya orang tua nggak ninggalin warisan apa-apa, Pak, apa anaknya nggak wajib bayar? Tetaplah harus, Mbak, minimal menanggung. Cara menanggung bagaimana? Ya kalau ada dibayar, kalau belum ada tempo, atau bagaimana mengadakan perjanjian dengan piutangnya untuk menyelesaikan. Kalau memang ternyata piutangnya yang minjamkan orang yang bijaksana, ya udahlah saya ikhlaskan saja, banyak kok yang begitu. Ya udah mau ada saya udah nggak itu, udah saya ikhlas saja, udah nggak ada beban. Tapi kan ada yang menyelesaikan, minimal ada omong, paham Mbak? Oh iya. Iya, emang itu belum utang sampai mati. Makanya ada orang sebetulnya dia mati saat itu udah jelas masuk surga karena ada utang yang belum terbayar, nggak jadi. Makanya minimal ada yang nanggung, udah saya yang nanggung, saya yang bayar, aman. Saya nggak pernah pikir panjang kalau urusan itu. Saya yang bayar, aman. Loh, nggak tahu bagaimana caranya saya membayar. Yang penting kan urusannya selesai. Yang berhubungan dengan utang paham Pak ya? Itu kira-kira Pak. Bisa dipahami? Bisa diterima? Kalau memang nggak bisa diterima, itu nggak apa-apa Pak. Coba apa yang kira-kira jadi masalah? Soalnya kalau kasus-kasus di kampung itu juga ada kasus yang begitu Pak. Begitu ditagih, ya kasus sebagai ahli waris itu nggak tahu menahu. Duh, nggak boleh. Ya udah kalau mau tagih di kuburan sama gitu. Jadi akhirnya ribut. Gitu loh Pak Kiai. Sering kejadian begitu. Iya. Itu orang nggak pernah gendeng itu, masa mau nagih nama kuburan. Masalahnya dia merasa apa ya? Merasa nggak punya tanggungan, terus punya utang itu untuk apa juga keluarganya nggak tahu gitu masalahnya. Sekarang dia bisa lahir ke alam dunia itu siapa? Iya, karena orang yang ngurusi. Iya, orang tua. Nah iya, masa nggak ada rasa ini dengan orang tua? Masa ngurusin orang tuanya gitu aja nggak mau? Bilang nggak ada tanggungan, nggak pantas lah kalau ada anak begitu. Iya. Itu ada yang begitu. Ya 1-2 ada sih Pak. Ya, ada. Untung bukan anak saya. Lagi nggak banyak sih. Kalau anak saya kirim ke pondok pesantren. Ya gitu ya Pak ya. Oke, ada lagi ya? Enggak apa Pak, boleh. Kita diskusi kok, Tabarukan kan sudah, kita baca kitab sudah, punya jadi referensi. Apalagi cekap, udah ya. Ya intinya begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang aman. Ya kan, aman, nyaman, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, pasti nggak ada kisah kan Pak? Nggak ada kisah kan? Karena apa? Kalau nggak ditanya kan berarti udah nggak ada yang dipertanyakan, sudah dikembal. Terus kira-kira disisap nggak? Kenapa? Udah semua selesai urusannya. Sudah diserahkan semua kan udah nggak punya apa-apa. Yang dihisap itu kan yang masih ngaku punya apa-apa. Nah kalau udah nggak punya apa-apa, yang dihisap apa? Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enak, baik. Wes lah. Wah, pedas ya. Paham ya? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin,
mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jirunina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairati rabbik rahmah anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa sa'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi. Allahumma